Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wistara Ahmad Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih di kelas 8 semester Kasal. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anakku, walaupun pertemuan kali ini masih tetap daring, Feni harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran sampai akhir ya. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena apa? Karena nanti kalian akan memperoleh notifikasi pemberitahuan materi-materi pembelajaran yang Pak Fendi sampaikan melalui YouTube channel ini. Oke, terima kasih. Oke, silahkan siapkan buku dan juga alat tulisnya. Oke, untuk materi awal kita di bab 1 ya, yaitu tentang sujud sahwi. Oke, di dalam sujud sahwi kita akan belajar tentang pengertian sujud sahwi, hukum dan dalilnya, kemudian tata cara dan juga hikmah sujud sahwi. Oke, kalian sebelumnya sudah ada yang pernah melaksanakan sujud sahwi? Karena lupa tidak membaca qunut ataupun sunnah yang lainnya, kemudian kalian melaksanakan sujud sahwi. Oke, kalau sudah pernah berarti insya Allah kalian sudah paham tentang sujud sahwi. Bagi yang belum paham, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Intinya kita akan belajar bersama. Bagi yang sudah paham, nanti akan lebih paham lagi. Oke, jadi tetap semangat. Oke, sebelumnya pemetaan kompetensi dan materinya. Oke, di bab 3 KD3 itu KD pengetahuan ya. Di bab pertama berarti 3.1 adalah menerapkan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan juga sujud syukur. Indikatornya adalah memahami pengertian sujud sahwi, sujud syukur dan juga tilawah ya. Kemudian ada mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi dan juga sujud syukur dan juga sujud tilawah. Yang terakhir adalah mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, sujud syukur dan juga sujud tilawah. Materinya ada pengertian, kemudian ada sebab-sebab, ada bacaan, kemudian ada juga tata caranya. Oke ya, langsung saja kita masuk pembahasan pertama, yaitu tentang ketentuan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Langsung saja pengertian sujud sahwi menurut bahasa. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata saha, yashu dan juga syahwan, yang berarti lupa ataupun lalai ya. Jadi sujud adalah sujud 2 kali ya. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abngat karena lupa dalam melaksanakan ya sunnah pada saat sholat ya. Karena lupa maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi ya. Lupa apa? Kekurangan ataupun kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan ya. Lupa tentang jumlah rakaat ya. Lupa tidak melaksanakan sunnah rakaat ya. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyatul akhir ya, sebelum salam dengan dua kali sujud.
waktu pelaksanaannya ya setelah tahiyat akhir ya sebelum salam dengan dua kali sujud. Ya misalkan kalian melaksanakan sholat subuh ya, kalian di dalam sholat subuh itu kan ada qunut ya di rakaat kedua, namun kalian lupa melaksanakannya ya. Sebelum kalian salam ya di tahiyat akhir itu ya, kemudian kalian melaksanakan sujud sahwi terlebih dahulu. Setelah sujud sahwi ya, sujud pertama, kemudian duduk, sujud lagi ya, duduk lagi baru salam. Bagaimana bacaannya sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi ya. Bacaan sujud sahwi ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yasu. Coba kita baca bersama. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ya, disunahkan dibaca tiga kali pada saat sujud sahwi. Ya, yang artinya adalah Maha Suci Zat Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Begitu ya. Oke, lanjut. Kemudian hukum dan juga dalil sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi ya. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, nomor 1231 dan Muslim ya, nomor 383. Di situ disebutkan ya, apabila azan dikumandangkan maka setan berpaling sambil kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun terpanggil lagi, berpaling lagi. Maaf. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali lagi. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui beberapa rakaat di sholatnya. Apabila salah, seseorang dari kalian tidak mengetahui beberapa rakaat di sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk ya. Jadi pada saat sholat kita diganggu oleh setan ya, sehingga kita menyebabkan kita lupa rakaat ya, ataupun kita lupa melaksanakan sunnah pada saat sholat. Nah, sehingga kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Paham sampai sini hukum dan dalilnya ya. Jadi hukumnya itu adalah sunnah. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ya, yang artinya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat zuhur namun tidak melakukan duduk ataupun tasyahud awal ya. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau takbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Sebelum beliau melakukan seperti ini sebelum salam, maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai ganti yang terlupa dari duduk ataupun tasyahud awal ya. Oke, itu adalah dalilnya 2 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim terkait dengan sujud sahwi ya. Jadi apabila kalian lupa dalam sholat ya, lupa melaksanakan tasyahud awal ya, kalian dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi ya, ada beberapa sebab.
Ada beberapa sebab ya disunahkannya sujud sahwi. Di sini apa yang dituliskan ada 5. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad ya. Amalan sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi. Sedangkan jika yang tertinggal adalah sunnah hayat maka tidak perlu sujud sahwi. Ya, amalan yang disunahkan, meninggalkan amalan sunnah ya, sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Kemudian yang kedua adalah ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad ya, ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga adalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali ataupun berdiri di waktu ia harus duduk, ataupun sholat 5 rakaat pada sholat zuhur ya, maka disunahkan untuk sujud sahwi ya. Kemudian yang keempat adalah memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Misalkan rukun qauli yaitu membaca Al-Fatihah pada saat kalian ruku ya, seharusnya surat Al-Fatihah itu dibaca pada saat berdiri, namun pada saat ruku kalian lupa ya, bukannya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi malah membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu bisa pada saat akhir kalian melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang kelima adalah jika seseorang ragu jumlah rakaat, apakah baru 3 rakaat ataupun sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah yang lebih sedikit, lalu menambah 1 rakaat dan sujud sahwi sebelum salam. Misalkan kalian pada saat sholat maghrib ya sudah masuk ke rakaat ya kedua, namun kalian lupa jumlah rakaatnya ya, ataupun kalian sholat ya sholat isya ataupun ya kalian sudah masuk ke rakaat 2, namun di rakaat 3-nya kalian lupa sudah rakaat berapa ya, 2 ataupun 3 ya, kalian ambil yang jumlah sedikit, jumlah rakaat yang sedikit berarti 2 rakaat. Kemudian kalian melanjutkan ya sampai dengan akhir, namun sebelum salam kalian dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi terlebih dahulu. Oke, itu adalah 5 sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. Kemudian tata cara sujud sahwi ya. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Ya, namun ya ternyata sujud sahwi itu boleh dilakukan setelah salam dan juga sebelum salam. Ya, karena di situ ada sebab-sebab tertentu. Yang pertama adalah sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Ya, karena pertama adalah lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan juga teringat sebelum salam. Ya. Kemudian ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan, dan
musolli tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat, itu sujud sahwinya dilaksanakan sebelum salam. Jadi pada saat kalian sebelum salam teringat, ternyata saya lupa tadi tidak duduk tasyahud awal, nah itu dilaksanakan sebelum salam ya. Jadi sebelum salam kalian melaksanakan sujud sahwi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah dilaksanakan setelah salam. Yang pertama adalah terdapat penambahan jumlah rakaat pada saat sholat ya. Kemudian terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Kemudian ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Itu adalah tata cara sujud sahwi ya. Tata caranya yang pertama adalah ya, misalkan ya kalian sholat lupa tidak tasyahud awal ya, sebelum salam sudah membaca doa ya, sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid ya, kalian sujud ya, sujud kemudian membaca doa subhana man la yanamu wala yashu ya, disunahkan 3 kali. Kemudian kalian duduk ya, kemudian sujud kembali ya, kemudian kalian duduk lagi. Setelah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini as'alukal fawzul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini as'alukal najata minan nar wa hafidal bisa. Itu seperti itu ya. Yang terakhir adalah hikmah sujud sahwi. Sebetulnya banyak sekali hikmahnya dari pelaksanaan sujud sahwi, namun Pak Fendi tuliskan di sini ada 4 hikmah. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan juga takabur ya. Untuk apa kita sombong? Untuk apa kita takabur? Karena kita tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah, jadi kita tidak boleh sombong. Kita punya kesehatannya milik Allah. Kita punya harta banyaknya milik Allah. Kita cantik, kita ganteng ya, semua itu milik Allah ya. Ini hanya sebuah titipan. Kemudian menumbuhkan sikap rendah hati di hadapan Allah ya, rendah diri di hadapan Allah. Kemudian menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang maha kuasa. Menumbuhkan kita sadar ya akan kelemahan kita sebagai makhluk itu tidak punya apa-apa ya, tanpa daya, tanpa upaya, kecuali pertolongan Allah. Kita itu lemah dan ya, intinya kita bukan apa-apa karena tanpa Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan juga lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita banyak sekali salahnya kepada Allah ya. Kita disuruh apa, kita tidak melaksanakannya ya. Di sini di anak-anakku sekalian, coba sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Oke, kalau sudah semuanya alhamdulillah. Kalau belum ya, saya harap mulai hari ini silakan melaksanakan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu selain kewajiban ya, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang akan dipertanyakan pertama kali pada saat hisab, itu juga bisa menjadikan karakter disiplin buat kalian ya. Jadi silakan yang belum sholat 5 waktu
silakan dilaksanakan sholat 5 waktu. Oke ya. Dan juga yang namanya manusia itu sering lupa ya, sehingga kita harus banyak mohon minta ampun kepada Allah ya, dan minta untuk diberi kemudahan agar tidak pelupa ya, agar kita tidak mudah lupa. Oke, sampai sini ya. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat buat kalian pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan langsung saja melalui WA ya, silakan WA ke nomor saya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, nanti akan Pak Fendi kirim atau saya share tentang penugasannya melalui Google Formulir ya, baik nanti via deskripsi di YouTube channel ini ataupun via WA group, nanti insya Allah saya kirimkan. Oke, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga kalian tetap sehat ya. Ingat, sholat 5 waktu dilaksanakan, bagi yang belum, bagi yang sudah ya, lebih dijaga lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.